Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Aftinah Wafa Ahmadi dengan NPM 207520002 dan rekan saya yaitu Rizka Dwi Amalia dengan NPM 207520029. Di sini kami akan menyampaikan tugas terstruktur dari mata kuliah Audit dan Asurans mengenai materialitas dengan dosen pengampu Ibu Arti Ardita R, SEMSC AK. Selamat menyaksikan. Pada materi kali ini, kami akan menyampaikan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, penjelasan mengenai materialisasi SA320. Yang kedua, ruang lingkup materialisasi. Yang ketiga, teknis materialisasi, dan yang keempat, contoh materialisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan mengenai materialisasi SA320. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan materialisasi SA320. Materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, dalam kerangka pelaporan keuangan membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Kerangka tersebut secara umum dapat menjelaskan bahwa yang pertama, kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut baik secara individual maupun secara agregat dan diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau bisa juga kombinasi keduanya. Dan yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Nah, kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhannya beragam tidak dipertimbangkan. Selanjutnya, materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan atau disebut dengan performance materiality adalah suatu angka yang ditetapkan oleh auditor pada level yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk menurunkan ke level rendah yang tepat kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Baik, kita next ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ada ruang lingkup materialisasi. Ruang lingkup materialisasi. Yang pertama, standar audit mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, SA 450 atau revisi 2021 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi
jika ada, terhadap laporan keuangan. Baik, kita next lagi ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu ada teknis materialisasi. Teknis materialisasi. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk yang pertama, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang ketiga, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian dapat menyebabkan auditor menilai kesalahan penyajian tersebut sebagai kesalahan penyajian material, walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. Kemudian untuk di slide selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pertimbangan materialitas kuantitatif dan kualitatif. Di dalam pertimbangan materialitas kuantitatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, laba bersih sebelum pajak pada laporan keuangan, yang kedua, total aktiva dan aktiva lancar dalam neraca, dan yang terakhir yaitu total ekuitas pemegang saham pada neraca. Kemudian, pertimbangan materialitas kualitatif terbagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama, kondisi entitas pada periode tersebut. Sebagai contoh, entitas mungkin telah melakukan kombinasi bisnis signifikan selama periode tersebut. Yang kedua, kerangka laporan keuangan yang berlaku. Sebagai contoh, suatu standar pelaporan keuangan baru yang mengharuskan pengungkapan kualitatif baru yang signifikan bagi entitas. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan kualitatif yang penting bagi pengguna laporan keuangan karena sifat entitas. Sebagai contoh, pengungkapan risiko likuiditas mungkin penting bagi pengguna laporan keuangan suatu institusi keuangan. Next, di slide berikutnya terdapat penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Ketika menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, diperkirakan secara memadai akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Maka, auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu tersebut. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Ketika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan masih tepat. Next, pada pembahasan selanjutnya yaitu materialitas dan risiko audit. Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk memperoleh perikatan yang memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Auditor memperoleh perikatan yang memberikan keyakinan memadai dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke level yang rendah yang dapat diterima. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Risiko audit merupakan fungsi gabungan risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi.
Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksana audit, khususnya ketika yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian materialitas, yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan, dan yang terakhir, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Kemudian di slide berikutnya kita akan membahas mengenai tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup 1. Unsur-unsur laporan keuangan, sebagai contoh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, untuk tujuan pengevaluasian kinerja keuangan, pengguna laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan, maupun aset bersih. Yang ketiga yaitu sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalam entitas tersebut beroperasi. Yang keempat yaitu struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Sebagai contoh, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari utang dan bukan dari ekuitas, maka penggunaan laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Dan yang kelima yaitu fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Next, untuk di slide berikutnya, kita akan membahas mengenai topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu contoh materialitas. Contoh materialitas yang pertama yaitu laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Contohnya, pada PT Pras mempunyai laba bersih sebelum pajak sebesar 100 juta. Materialitas ditentukan 3% sampai 8% dari laba bersih sebelum pajak. Dari laba bersih sebelum pajak sebesar 100 juta, maka batas materialitas untuk laporan laba rugi berada dalam kisaran 3 juta sampai 8 juta rupiah. Diperoleh dari 3% dikalikan dengan 100 juta dan 8 juta diperoleh dari 8% dikalikan dengan 100 juta. Namun, terdapat salah saji sebesar 5% yaitu 5% dikalikan 100 juta dengan hasil 5 juta. Jumlah tersebut dipandang sebagai salah saji material. Contoh materialitas yang kedua yaitu ilustrasi penghitungan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Kebijakan KAP materialitas pada tingkat laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah aset. Opsi pertama dihitung tanpa stratifikasi. Opsi kedua dihitung dengan stratifikasi. Yang pertama yaitu 200 miliar pertama dikali 100%, yang kedua 300 miliar kedua 0,6%, dan yang ketiga kelebihannya 0,4%. Lalu opsi ketiga dihitung berjenjang dengan stratifikasi 200 miliar pertama 1%, 300 miliar kedua 1,5%, kelebihannya 2% opsi kedua. Dimisalkan jumlah aset PT Syah dan TBK sebesar 907 miliar, maka pada opsi pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah 2% dikalikan dengan 907 miliar, maka hasilnya adalah 18,14 miliar. Kemudian untuk opsi yang kedua, materialitas pada tingkat laporan keuangan, jenjang pertama 200 miliar dikalikan dengan 1%, maka diperoleh hasil 2 miliar. Lalu jenjang kedua 300 miliar dikalikan dengan 0,6%, maka memperoleh hasil 1,8 miliar. Lalu jenjang yang ketiga yaitu 907 miliar dikurang 500 miliar
lalu dikalikan dengan 0,4%, maka hasilnya adalah 1,63 miliar. Maka materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah sebesar 2 miliar ditambahkan dengan 1,8 miliar ditambah dengan 1,63 miliar, maka diperoleh hasil 5,43 miliar. Lalu, opsi yang ketiga, materialitas pada tingkat laporan keuangan, jenjang pertama yaitu 200 miliar dikalikan 1%, diperoleh hasil 2 miliar, lalu jenjang yang kedua, 300 miliar dikalikan 1,5% diperoleh hasil 4,5 miliar, dan yang jenjang ketiga yaitu 407 miliar dikalikan 2%, maka hasilnya 8,14 miliar. Maka materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah 2 miliar ditambah 4,5 miliar ditambah 8,14 miliar diperoleh hasil 14,64 miliar. Demikian video penjelasan dari keempat topik pembahasan mengenai penjelasan materialitas SA320, ruang lingkup materialitas, teknik materialitas, dan contoh materialitas di atas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.